Shalom, pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita mengerti dan mampu untuk memberlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang selalu memperdengarkan suara Tuhan, menyatakan isi hati Tuhan bagi kami sebagai umat-umat Tuhan yang mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini, supaya kami tetap memiliki pertumbuhan iman yang kokoh dan teguh yang membawa kami selamat dalam berbagai macam aspek yang menjadi suatu kebutuhan hidup kami untuk kami dapati, yang adalah pergumulan kami, sehingga kami tetap merasakan mujizat Tuhan itu nyata. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman Tuhan, maka berikanlah kami ketenangan dan konsentrasi, bahkan dapat meresponi akan firman-Mu dan memperlakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami sambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 6, ayatnya yang ke-13 mengatakan kepada kita, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan Efesus pasal 6 ayat 13 diberikan tema dalam perenungan kita, perlengkapan senjata Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, percayakah kita bahwa sebagai anak-anak Allah yang mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini, kita harus membutuhkan perlengkapan senjata Allah? Dan apa itu perlengkapan senjata Allah? Dan mengapa kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah? Perlengkapan senjata bukan hanya digunakan oleh para prajurit tentara, baik itu TNI, Polri, bahkan mereka yang dipercayakan harus masuk di dalam medan peperangan dengan perlengkapan senjata yang secara fisik berasal dari dunia. Tetapi kita juga dikatakan sebagai prajurit Kristus yang dipercayakan mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini. Kita yang hadir ada dalam bumi ini, kita diizinkan untuk akan menghadapi musuh-musuh kita. Musuh-musuh yang akan datang merongrong akan kehidupan saya dan pemirsa. Bagaimana caranya untuk kita mau mengalahkan mereka? Kalau hanya cuma kita mengalahkan mereka dengan cara ketakutan, bahkan mengalahkan mereka dengan hanya cuma bisa berbicara saja, tetapi tidak menggunakan perlengkapan yang ada dalam diri kita, bahkan dari perlengkapan itu mau mengarahkan kita lebih utama dalam melatih diri kita ini untuk menjadi prajurit yang berani, menjadi prajurit yang mampu dan sanggup berada di dalam medan pertempuran dalam melawan setiap musuh-musuhnya. Perlengkapan senjata Allah, Allah memberikan kita perlengkapan. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-14 sampai pada ayatnya yang ke-18, itu merupakan perlengkapan yang harus kita berdiri. Itu merupakan perlengkapan yang dapat kita gunakan untuk dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Hari yang jahat kita tidak tahu kapannya kita akan berjumpa dengan hari-hari yang jahat. Tetapi kita harus tetap bersiaga, berjaga-jaga, baik itu sedetik, menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Sebagai anak-anak Tuhan itu harus tetap bersiaga dan berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga untuk tetap menggunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, bahkan kita berkasutkan kerelaan, dan juga kita memiliki perisai iman, ketopong keselamatan. Itulah perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Musuh-musuh kita itu adalah tipu muslihat iblis, di mana kita menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk kita melawan tipu muslihat iblis yang datang silih berganti dalam menghantui akan kehidupan kita. Karena kita harus berjuang, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Pemirsa yang diberkati Tuhan, gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Karena perlengkapan senjata Allah dapat membawa kita untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Berarti kita tidak menjadi orang yang takut dan gentar. Kita tidak menjadi orang yang bimbang dan ragu, putus asa, dan kita mengatakan, inilah takdir dalam perjalanan hidup kita. Tetapi ketika perlengkapan senjata Allah itu diberikan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian, maka siapapun musuh kita dalam bentuk
dengan kehadiran mereka, dengan tipu muslihat iblis yang datang untuk menghantui kita, kita pekah, kita tahu bahwa musuh kita sedang datang untuk menghantui kita, maka kita mampu berdiri dengan tetap berdiri dan juga dapat kita menyelesaikan semua tantangan yang datang silih berganti untuk dapat kita lewati. Maka disitulah kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki kemenangan berdasarkan perlengkapan senjata Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami untuk mempergunakan perlengkapan senjata Allah, karena hidup kami mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini. Kami akan menghadapi setiap pekerjaan tipu muslihat iblis dengan cara kelicikannya dalam berbagai macam bentuk yang ingin datang untuk merongrong kami. Oleh sebab itu Bapa, mampukanlah kami Tuhan, supaya ketika kami tetap percaya dalam mempergunakan perlengkapan senjata Allah yang Allah berikan dengan cuma-cuma atas iman kepercayaan kami di hadapan Engkau, maka dengan sendirinya kami dapat mengalahkan berbagai macam tipu muslihat iblis yang ingin datang merongrong kami. Disitulah iman kami semakin bertumbuh dan kami tidak berjalan dengan ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan dan mengatakan hidup kami merupakan takdir yang Tuhan berikan, tetapi kami dapat memperjuangkan segala sesuatu hanya berdasarkan iman kami atas perlengkapan senjata Allah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.